Kaidah fikih muamalah yang ke berapa? Ketujuh ya. Dan ini kita lihat gundul semua ya. Ya, kalau gundul semua kita akan coba apa? Biar tidak gundul. Caranya gimana biar nggak gundul? Kita kasih harokatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Diikuti bareng-bareng ya. Siap? Al-ibratu. Sekali lagi. Al-ibratu. Fil uqudi. Lil maqasidi. Wal ma'ani. La lil alfadi. La lil alfadi. Wal mabani. Ya, sekali lagi. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Ya, sekarang coba ikuti langsung dalam statement yang panjang ya. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi. Yuk, silakan. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Nah, sekarang coba langsung yang lengkap ya, dari awal sampai akhir. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Yuk, silakan. Oke, kita coba karena tadi asalnya gundul ya. Dan udah dikasih harokat, tapi kita perlu ada penjelasan alasan kenapa dan kenapa. Dari mulai ada yang dibaca rofa, dibaca jar ataupun yang lainnya ya. Oke, yang pertama al-ibratu. Kenapa dibaca al-ibratu, tidak dibaca al-ibrata, tidak dibaca al-ibrati? Kenapa? Karena mubtada ya. Dan kenapa tidak dibaca al-ibratun tapi al-ibratu? Karena ada alif lam ya. Jangan sampai lupa nih, kita udah sering mengulang-ulang ya. Ada alif lam, sehingga kalau nggak ada alif lam boleh kita baca ibratun ya, tapi oleh karena ada alif lam maka kita baca al-ibratu. Berikutnya fil uqudi. Kenapa fil uqudi bukan fil uquda, bukan fil uqudu, tapi fil uqudi? Kenapa? Nah, karena jar majrur, berarti dipastikan ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Fi ya, sedangkan al-uqudi ini majrurun. Apa artinya majrurun? Dibaca jar. Disebabkan ada huruf jar fi.
Nah, hanya perlu diketahui nih bahwa al-uqud ini merupakan apa nih? Mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak? Jamak. Ya. Jadi ini sebenarnya merupakan jamak. Mufradnya apa? Nah, di sebelumnya ada aqdi. Nah, di kaidah yang sebelumnya kan ada al-aslu fil aqdi. Ya. Nah, sedangkan yang ini fil uqudi, jamak daripada fil aqdi. Ya. Berarti uqud ini merupakan jamak daripada aqdun atau akad. Ya, merupakan mufradnya. Hanya jamaknya jamak apa nih? Kan jamak ada berapa? Masih ingat? Bila? Mei? Rijal? Alia? Nisa? Jamak ada berapa? Ada tiga. Yang pertama jamak muannats salim. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Yang ketiga jamak jamak taksir. Itu Alia ya. Nah, kira-kira al-uqud ini jamaknya jamak apa nih? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, atau jamak taksir? Ingat, kalau mudzakkar salim cirinya apa? Kalau rofa ada wawu dan nun. Muslimun jadi muslimuna. Nah, itu kalau rofa. Tapi kalau nasab dan jarnya, apa mudzakkar salim cirinya? Ya dan nun. Muslimun jadi ya. Nah, muslimina itu jamak mudzakkar salim. Rofanya ada ciri wawu dan nun. Muslimuna. Kalau nasab dan jarnya ada tanda ya dan nun, jadi muslimina. Itu yang mudzakkar salim. Kalau yang muannats salim, apa cirinya? Mei, masih ingat? Di Kobong. Di pondok. Muslimatun. Itu kan? Mufrad, muannats. Kalau jamaknya jadi ayo. Akhirnya menjadi nama organisasi NU kan? Muslimatun, muslimatun. Tambahan alif dan ta. Ya. Muslimatun. Itu tambahan alif dan ta. Taknya ta apa? Taknis atau tak marbutoh? Taknis. Jadi kalau muslimatun taknya di situ marbutoh. Tak marbutoh. Tapi kalau muslimatun itu alif dan ta. Taknya adalah taknis. Paham? Itu yang muannats salim. Nah, terus jamak taksir apa? Gimana coba jamak taksir? Jamak taksir itu bisa dikatakan yang irregular. Apa yang irregular? Tidak beraturan. Jadi di bahasa Inggris ada plural ataupun jamak yang tidak beraturan. Kan kalau biasanya dari bahasa Inggris untuk yang regular atau yang beraturan ditambahkan s atau es ya. Misal book, buku satu. Kalau bukunya banyak, books ditambahkan s. Sedangkan kalau box, apa artinya box? Kotak. Nah, kalau kotaknya banyak, boxes ditambahkan is. Ya. Sedangkan yang tidak beraturan yang gimana? Dalam bahasa Inggris, yang tidak ditambahkan s atau is. Contoh apa, Cing? Yo, child, apa artinya child?
Anak itu kalau anaknya satu, kalau anaknya banyak? Bukan, berarti nggak KB kalau anaknya banyak. Bukan, kalau anaknya banyak jadi children. Ya, jadi apa? Children, tidak jadi childs. Ditambahkan s tidak, tapi jadi children. Atau apa lagi? Apa tooth? Apa artinya tooth? Gigi. Itu kalau giginya satu, kalau giginya banyak? Hah? Tidak ditambahkan s, tidak jadi tooth. Tapi jadi apa? Teeth. Tooth, teeth. Jadi kalau giginya satu, tooth. Kalau giginya banyak, jangan ditambahkan s, mau ditambahkan s. Ngilu, linu, gerasok. Mun gigi ditambahkan s, ngilu. Pernah? Gigi dikasih s. Kalau foot, kaki, itu kakinya berapa? Satu. Kalau kakinya banyak? Kaki 1000. Kalau kakinya banyak jadi feet, ya kan? Tidak jadi foot, tapi jadi feet dan seterusnya. Itu yang irregular, ya. Nah, ini pun ukud dalam bahasa Arab jamaknya jamak taksir sama dengan jamak yang tidak beraturan. Ya, akdun jadi ukud. Apalagi kira-kira yang masuk ke jamak taksir? Masjidun. Masjidnya berapa? Satu, tapi kalau masjidnya banyak? Cing, bukan masjiduna, tapi masajid. Jadi apa? Masajid. Ya. Atau misal rojulun. Apa artinya rojulun? Satu orang laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya banyak? Nah, rijal. Ya. Jadi ini ada yang namanya rijal, mestinya ada berapa? Ada banyak, tapi ternyata rijalnya cuman satu. Nah, ini ada sedikit apa ya, distorsi barangkali di bahasa Indonesia ya. Sering nama rijal itu menjadi nama seorang laki-laki, satu orang laki-laki kan gitu. Nah, padahal harusnya cowoknya banyak. Jadi kalau rijal mestinya harus dikasih nama apa nih? Rojul. Jadi jangan dikasih nama rijal, tapi rojul. Ya. Tapi nggak usah ya, karena harus apa? Upacara bubur merah ya, bubur berem. Bubur berem, bubur bodas. Itu kalau ganti nama ya. Jadi nggak usah ya, Jal. Udah paten juga ya. Ada Rijaluddin ya. Jadi fil uqudi ini merupakan jamak taksir dari akad. Nah, termasuk nih lil maqasidi. Lil maqasidi. Kenapa dibaca di? Karena bukan khobar, Nabila. Ini kan boleh jadi khobar, tapi ini kebetulan dibaca dinya karena ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Li. Ya. Masih ingat huruf jar? Min, wa ila, wa an, wa ala, terus terus min, wa ila, wa an, wa ala, wa rubba, wa lam, wa huruful qasam. Nah, walam, li itu walam, berarti masuk ke huruf jar. Lil maqasidi. Nah, ini pun sama, maqasid merupakan apa? Mufrad atau jamak? Jamak. Ini juga maqasid. Kebayang nggak kira-kira mufradnya apa? Mufradnya adalah maksud.
Sering dengar kan? Sering nanti dibikin makalah atau bikin skripsi kan ada maksud dan tujuan. Nah, tapi ketika maksud dan tujuan ditulisnya ada berapa di situ? Maksudnya 1 atau 2 biasanya atau banyak? Banyak ya. Ya kan? Coba deh lihat skripsi senior kalian, maksud dan tujuan. Maka yang ditulisnya maksudnya ada 1 atau ada banyak, lebih dari 1? Banyak. Meskinya kalaupun misal maksudnya banyak, bukan maksud tapi makosid. Gitu. Karena kalau maksud itu harus ada 1. Kalau banyak mah harus nyebutinnya makosid. Nah, dalam ekonomi syariah suka ada muncul apa? Makosidus syariah. Apa artinya? Maksud-maksud daripada penerapan syariah. Kalau itu ada berapa? Seringnya ada 5 kan? Dari mulai hifdzuddin, apalagi hifdun nafas ya. Terus hifdun nasal, hifdul akal, apalagi hifdul mal, apalagi? Udah 5 belum? Udah. Ya. Jadi itu makosid, lebih dari 1. Nah, jadi sekali lagi kalaupun harus konsisten ya nyebutin maksud, maka penulisan maksudnya harus 1. Kalaupun banyak harusnya makosid. Ya. Paham? Jadi ini lil makosidi sebenarnya merupakan jamak taksir juga. Yang mufradnya adalah maksudun. Ya. Apa? Maksudun.